untuk menunjukkan bahwa saya punya kelebihan, kehebatan dari orang lain gitu. Bahwa saya punya sesuatu yang bisa dibanggakan. Dan it's okay. Itulah ciri kepribadian. Kalau dia sifatnya fleksibel, tidak merugikan orang lain. Tapi itu bukan MPD. Ada sebuah buku tuh, tema utamanya adalah seni memeluk landak katanya gitu. Bagaimana kita berelasi dengan orang yang toksik dalam kehidupan kita. Betul. Kayak gimana dok? Itu sangat nggak mudah. Yang pertama yang harus dilakukan itu adalah kita, NPD itu narsisistik. Sangat dia butuhkan self-esteem dan self-confidence itu. Untuk membuat dia punya pencapaian sampai titik yang sekarang. Itu nggak mudah. Dan nggak semua orang bisa paham. Orang baru kenal sebentar, langsung mendiagnos, memberikan label begitu, tidak fair. Tanpa memahami ada riwayat apa sebelumnya. Cukup dengan tanya Dokter Richard. Dr. Lahargo Kembaren. Ya, Spesialis kejiwaan. kedokteran jiwa, Dok. Kedokteran jiwa. Benar. Ya. SPKJ. Yes. Kedokteran jiwa. Itu nanganin apa aja dok sekarang dok? Kalau sekarang ini semua pasien-pasien dengan gangguan kejiwaan. Tapi kita juga bergerak di promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Kalau gitu, Dok. kejiwaan itu maksudnya apa dok? Orang-orang yang gangguan kejiwaan, mohon maaf ya. Kalau dulu kan orang bilangnya orang gila. Kalau sekarang namanya ODGJ. Yes, jadi kita tidak lagi memberikan label kata-kata yang mungkin membuat mereka terstigma atau mengalami diskriminasi ya. Jadi kita menyebutkannya ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Bahwa ada gangguan jiwa yang mereka sedang derita dan itu mengganggu mereka dalam berfungsi dalam hidupnya sehari-hari. Dan itulah yang membuat mereka membutuhkan pertolongan, bantuan untuk bisa pulih, bisa berfungsi dan produktif lagi. Boleh nggak dok jelasin saya? Kalau dulu kan kita ngomongnya orang gila ya. Kalau aku nggak salah itu terminasi dari tahun 90-an masih ya kalau aku nggak salah ya. Terus tiba-tiba berubah. Alasan berubah itu kenapa dok? Yang pertama kita sadari bahwa labelisasi yang seperti itu tidak membuat kondisi mereka yang punya gangguan kejiwaan itu semakin membaik. Tapi justru termarginisasi ya, tersingkirkan dan diberikan label-label yang negatif seperti itu. Oh, karena stigmanya jelek. Betul, stigmanya jelek. Jadi kita bermaksud untuk memanusiakan kembali manusia. Nah, yaitu dengan memberikan kata-kata yang memang sesuai. Seperti orang dengan HIV/AIDS, orang dengan hipertensi, orang dengan diabetes mellitus. Karena gangguan kejiwaan ini kan medical condition. Suatu kondisi medis yang memang ada patologinya. Yang menyebabkan munculnya berbagai gejala gangguan jiwa, dan itu menyebabkan dia tidak bisa berfungsi. Dan kalau nggak dibantu, bahkan bisa jadi handicap. Dia jadi terlantar, sekarang banyak orang di pinggir jalan, yang dipasung, yang dirawat di panti sosial bertahun-tahun. Itulah handicapnya. Gitu. Ini menarik nih, aku jadi pengen belajar banyak. Kalau bisa aku pengen bikin satu segmen soalnya zaman sekarang banyak yang katanya banyak. Benar dek ya, katanya orang yang punya gangguan kejiwaan sekarang bertambah jumlahnya. Oh iya, itu benar sekali. Jadi setelah pandemi COVID-19 yang kita lewati. Dan setelah pemilu. Kita katanya sekarang ini menghadapi pandemi masalah kesehatan jiwa. Nah, itu real. Karena, meskipun zaman anak muda sekarang itu mental health itu penting. Iya, betul. Ya? Benar, ya. Bahkan WHO dalam laporan tahunannya 2022 melaporkan 1 dari 8 orang penduduk di dunia itu mengalami gangguan kejiwaan. 1, 2, 3, 8 sudah berarti salah satu di antara sini aja. Betul. Seperti itulah kurang lebih. Dan itu yang paling banyak sekarang itu gangguan kecemasan, anxiety disorder. Nomor 2, gangguan depresi. Gangguan kecemasan. Semua orang kan pada cemas pasti. Ya. Cemas itu adalah emosi yang normal. Dan cemas itu punya tujuan, punya purpose gitu ya. Dan itu membuat orang jadi lebih waspada, lebih aware, lebih mempersiapkan diri. Kita cemas ujian nih. Kalau nilainya nggak bagus, nggak lulus. Otomatis itu akan memicu kita untuk kemudian belajar lebih giat. Mengurangi waktu bermain. Tidurnya jadi nggak terlalu cepat.
Nah, itu akan berujung kepada outcome kita jadi nilainya baik karena persiapannya bagus. Itu kalau positif. Nah, itulah cemas yang normal. Kalau ODGJ, cemas yang ODGJ. Itu gangguan kecemasan. Kita sebut ansietas. Di mana tidak ada pemicu apapun, kita jadi cemas. Dan setelah pemicu itu pun selesai, kita tetap cemas tanpa suatu penyebab yang jelas. Dan pada cemas yang normal, biasanya hanya di pikiran. Tetapi pada gangguan kecemasan, selain di pikiran, dia punya efek ke fisiknya. Jantung jadi berdebar, nafas jadi pendek, asam lambung naik, GERD, mual, muntah, kepala jadi berat. Nah, itulah gangguan kecemasan namanya. Oh, kalau misalnya, tapi kan semua orang normal juga pasti pernah ngalamin hal yang sama. Kayak aku ngerasa ada yang gak enak nih. Feeling gak enak. Itu kecemasan kan berarti kan? Itu padahal nggak ada cemas. apa-apa. Betul, gitu. Tapi kita satu kali mungkin berapa jam hilang atau satu hari hilang. Betul. Ini dia menetap. Ya, dia menetap sampai kurang lebih 1 bulan. Bahkan ada yang sampai 6 bulan. Dan ciri khasnya kalau orang ini sudah ada gangguan kejiwaan atau gangguan cemas, dia itu sudah mulai functionality-nya menurun. Tidak bisa berfungsi dalam hidupnya sehari-hari. Relasinya terganggu, nggak produktif kerjanya. Nah, ini sudah kita bisa tegakkan nih. Diagnosisnya ini gangguan cemas atau anxiety. Oke. Artinya bukan cuma apa yang dirasakan dari teori, tapi juga sudah mengganggu kehidupan sehari-hari, berinteraksi kita, mengganggu orang lain, dan kita juga aktivitasnya terganggu ya. Betul banget. Dan itu ditegakkan harus dari dokter? Ya, jadi yang namanya diagnosis itu harus ditegakkan oleh profesional di bidang kesehatan jiwa, yaitu psikiater, psikolog, ataupun dokter umum terlatih misalnya. Nah, itu semua bisa menegakkan diagnosis dan ada kriteria diagnostiknya. Nggak boleh sembarangan? Nggak boleh sembarangan. Nggak bisa tetangga kayak gitu nunjuk, wah ini ODGJ? Oh, nggak bisa lah gitu. Itu tidak bisa pointing seperti itu gitu. Bahkan kita psikiater aja gitu ya, melihat orang nggak boleh tuh dibilang, wah ini adalah ciri-ciri kalau duduknya seperti ini, senyumnya begini. Duduk gitu ya. saya sudah benar. Bahkan ada guru saya yang bilang dulu katanya, kalau kamu seperti itu psikiater kaki 5 katanya gitu. Jadi nggak boleh tuh kita sebagai psikiater mendiagnosis hanya lewat penampilan, cara bicara, dan lain sebagainya. Itu lihat dari media sosial aja, bisa nggak? Oh, nggak bisa lah gitu. Yang namanya diagnosis gangguan kejiwaan itu harus ditegakkan lewat wawancara psikiatri yang terstruktur. Barulah kita bisa diagnose bahwa orang ini mengalami gangguan kejiwaan jenis apa. Dan itu ada hierarki diagnosisnya juga. Kita harus mulai starting dari F0. 0 itu gangguan mental organik. Baru F1, gangguan mental perilaku akibat zat. Baru F2, schizophrenia, gangguan mood, bipolar, depresi, anxiety disorder, sampai ke personality disorder atau gangguan kepribadian misalnya. Kayaknya kita bisa berepisode-episode gitu. Tapi simpelnya aja dok ya, orang dengan gangguan kejiwaan bisa sembuh atau tidak? Tentu saja, recovery is possible. 100% bisa sembuh? Yang namanya sembuh atau pulih, recovery, itu kan suatu spektrum ya, dan itu sebuah journey. Nah, kita punya kriteria-kriterianya. Yang namanya sembuh itu free of symptom. Bebas dari gejala dan functionality meningkat. Dia bisa berfungsi kembali dalam hidupnya. Itu sudah kita bilang pulih atau sudah sembuh. Pulih. Yang penting bisa berinteraksi dengan baik. Betul. Sama kayak orang dengan gangguan apa? Hipertensi, diabetes. Nah, ketika minum obat, sakitnya masih ada, tapi terkontrol. Terkontrol dengan baik. Tapi pada misalnya beberapa gangguan kejiwaan yang first episode dan stresornya segera ditangani, dia betul-betul bisa pulih tanpa pengobatan misalnya. Tapi ada juga beberapa gangguan jiwa yang sifatnya kronis. Sama seperti kita pakai kacamata, kan memang matanya udah terganggu nih. Jadi perlu alat bantu untuk membuat kita bisa berfungsi. Demikian juga fungsinya obat pada gangguan jiwa yang sifatnya kronis. Obat itu akan membantu dia bisa tetap berfungsi dalam hidupnya sehari-hari. Oke, dok, kita masuk ke inti ini ya. Jadi aku paling sering dengar banget ya, ini NPD. NPD, ya. Narcissistic Personality Disorder. Itu apa, dok? Oke, jadi bahasa Indonesianya gangguan kepribadian narsisistik. Artinya ini suatu gangguan gitu. Nah, gangguan kepribadian harus dibedakan dengan ciri kepribadian. Nah, kita ngebahas dulu nih.
Kepribadian adalah totalitas ciri khas seseorang. Dan dia ada dua penentunya ya, pembentuknya. Yang pertama kita sebut namanya temperamen. Temperamen itu pembawaan genetik seseorang. Seperti apa orang tuanya, ayah ibunya, maka dia akan mewarisi temperamen itu secara unconscious atau bawah sadar. Temperamen utama itu ada 4 ya jenisnya. Yang pertama itu adalah harm avoidance. Orang biasanya menolak untuk berada dalam situasi yang tidak mengenakan. Jadi dia akan menghindari situasi-situasi yang bikin jadi konflik, masalah. Itu Nggak suka huru-hara. nggak suka huru-hara. Oke. Gitu. Tapi ada yang kedua, itu tipe temperamen yang kita sebut novelty seeking. Dia justru mencari sesuatu yang baru. Bosenan orangnya, gitu ya. Oke. Malah kalau ada sesuatu yang challenging, wah dia suka itu. Oke. Yang menarik, apa? Nah, itu tipe yang kedua tuh. Yang ketiga, reward dependence. Dia bisa bergerak melakukan sesuatu kalau ada hal yang dituju, ada rewardnya. Gitu. Yang keempat, persistent. Gitu. Jadi dia orang yang memang pelan-pelan, tapi apa yang dia inginkan harus dia dapetin. Nah, itu 4 tipe dari temperamen. Tapi aku ngerasa aku punya semuanya. Benar, itu bisa pada setiap orang dengan spektrum yang berbeda-beda. Ada orang yang harm avoidance-nya low, tapi ada tetap. Oke. Tapi ada yang reward dependence-nya yang tinggi. Makanya kita akan lihat Kita nanti. cari yang dominan yang mana. Betul. Nanti setiap orang ada low dan high-nya. Nah, contohnya misalnya orang yang ambisius. Orang yang ambisius itu orang yang persistennya tinggi. Ya, orang yang novelty seeking-nya juga tinggi. Nah, itu kita bisa identifikasi. Nah, tetapi pembentuk kepribadian bukan cuma temperamen yang diwarisi dari orang tua, genetiknya. Tetapi juga yang kedua adalah karakter. Karakter itu dia dibentuk dari pengalaman hidup. Dari orang-orang yang dijumpai selama kehidupannya. Nah, bagaimana dia melihat dan melalui kehidupan, itulah terbentuk karakternya. Dan dia dibagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah bagaimana secara individual. Dia fokus kepada dirinya sendiri, self. Yang kedua, dia cooperativeness, fokus kepada orang-orang sekitar. Dan yang ketiga adalah transcendence, fokus kepada pencipta, Tuhan, Oke. spiritual. Simpelnya adalah hubungan dia dengan dirinya sendiri, hubungan dia dengan lingkungan sekitar, dan hubungan dia secara keagamaan. Yes, spiritual lah kita Itu bilang ya. akan mempengaruhi dari Karakter seseorang. karakternya. Betul. Oke. Nah, kombinasi antara temperamen dan karakter itulah yang akan membentuk yang namanya personality atau kepribadian. Nah, itu kita secara psikiatri itu punya 3 klaster itu untuk kepribadian ini. Yang kita sebut klaster A, klaster B, dan klaster C. Nah, klaster A itu adalah tipe kepribadian yang agak-agak aneh gitu ya, agak-agak sesuatu hal yang tidak biasa gitu. Jadi ada 3 tuh di klaster A ini. Yang pertama kepribadian paranoid. Orangnya bawaannya curigaan terus gitu ya. Terus bawaannya nggak mudah percaya sama orang. Nah, itu adalah tipe kepribadian paranoid. Yang kedua, skizoid. Skizoid itu orang yang dingin, gitu ya. Orang yang tidak berminat dengan interaksi sosial, gitu. Yang ketiga, skizotipal. Nah, ini tipe orang yang agak-agak punya magical thinking, gitu ya, aneh, kayak dukun-dukun, gitu. Seniman gitu juga, itu juga skizotipal tuh banyak gitu. Oke. Nah, Daya imajinasinya tinggi. Betul, fantasinya tinggi, itu skizotipal. Kemudian ada klaster B. Nah, klaster B ini tipe orang yang dramatisir gitu ya. Dia ada beberapa jenis. Yang pertama itu kepribadian borderline. Nah, itu dia nggak punya identitas diri dan relasi yang baik, labil orangnya. Makanya disebutnya borderline gitu ya. Dikit-dikit gampang emosional dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, antisosial. Nah, ini kepribadian antisosial tuh kepribadian yang sering melanggar aturan, agresif orangnya, nyerang gitu ya. Nggak peduli tuh udah punya pengalaman buruk dengan hukum misalnya gitu ya. Dan dia akan melakukan lagi, mengulangi lagi. Itu antisosial tuh. Baru yang ketiga adalah narcissistic personality disorder. Ini tipe kepribadian yang membutuhkan pemujaan, merasa dirinya selalu nomor 1, memamerkan apa yang dia ingin, yang dia miliki,
dan itu sifatnya berlebihan gitu. Kemudian yang keempat adalah histrionik, orang yang selalu ingin menjadi pusat perhatian dan dia orangnya labil secara emosional. Itu klaster B. Baru di klaster C itu ada kepribadian yang namanya cemas menghindar. Kalau disuruh, lu jadi panitia ini ya, nggak mau, gue nggak bisa gitu ya. Merasa tidak mampu, merasa tidak bisa. Nah, itu Tidak percaya diri. tidak percaya diri. Baru yang kedua ada kepribadian, Banyak tipe manusia ternyata ya. ada yang anankastik. Anankastik itu hidupnya yang harus teratur, perfeksionis. Kalau nggak sesuai dengan aturan, itu merasa nggak nyaman gitu. Nah, itu yang anankastik atau kadang-kadang disebut juga obsesif kompulsif. Iya. Kemudian yang ketiga, itu tipe kepribadian yang kita kenal dengan kepribadian yang dependent atau bergantung kepada orang lain. Dia menomorduakan dirinya agar orang yang tempat dia bergantung itu happy, senang, dan selalu bersama dengan dia. Tipe membahagiakan orang. People pleasure. Benar. Nah, itulah klaster-klaster dari kepribadian. Oke, Nah, kalau tapi itu bukan kelainan ya. Nah, yang namanya kepribadian tadi ada dua. Ada ciri kepribadian atau kita sebut dengan personality trait. Ada personality disorder atau gangguan kepribadian. Oke. Apa yang membedakan ini? Kalau ciri kepribadian setiap kita punya itu, gitu. Dan cirinya adalah kita fleksibel, gitu ya. Dan itu Bisa enggak- kemana-mana, bisa histrionik tadi, betul. bisa anankastik, Betul. bisa narsistik. Bisa. Ada aspek tersebut, ada dimensi tersebut. Tetapi fleksibel dan itu tidak membuat orang lain, orang di sekeliling kita terganggu. Dan tidak membuat kita mengalami disfungsi dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah ciri kepribadian. Oke. Bahkan ciri-ciri kepribadian ini akan mendorong kita menjadi personality yang lebih baik, lebih berpotensi. Nah, gitu dia. Tetapi kalau kita sebut ini personality disorder atau gangguan kepribadian, dia rigid, kaku. Dan itu sudah mulai membuat orang sekitarnya terganggu, dan itu membuat dia nggak bisa berfungsi, nggak bisa achieve dalam berbagai hal. Itulah personality disorder namanya. Oke. Saya paham, tapi buat saya lebih paham. Ya. Contoh seperti ini ya. Narsistik ya. Ya. Narsistik ini kan sifat mencintai diri. Ya, misalnya perbaiki saya kalau saya salah ya. Misalnya suka memposting foto diri, mencintai dirinya sendiri, ngerasa dirinya ganteng, ngerasa Ya. dirinya cantik, ngerasa dirinya kaya, merasa dirinya percaya diri. Tapi narsistik ini merasa dirinya itu pintar, merasa dirinya mampu. Tapi bukannya semua leader itu pasti punya sifat narsistik. Ya, Karena semua leader kalau nggak punya sifat narsistik, pasti tidak akan punya yang namanya kepercayaan diri. Kepercayaan diri itu membuat kita bisa mencapai kesuksesan. Ya. Bisa aku ngomong, tidak ada satupun leader di dunia ini yang tidak punya sifat narsistik. Pasti punya sifat narsistik. ya. Bahkan ada yang kita sebut shy narcissistic. Artinya narsisistik yang pemalu. Nggak terlalu eksplosif gitu ya, tetapi sebenarnya pengen gitu untuk menunjukkan bahwa saya punya kelebihan, kehebatan dari orang lain gitu. Bahwa saya punya sesuatu yang bisa dibanggakan. Dan it's okay. Itulah ciri kepribadian. Kalau dia sifatnya fleksibel, tidak merugikan orang lain. Tapi itu bukan NPD. NPD itu Narcissistic Personality Disorder. Ketika apa kita katakan dia NPD? Ketika ini sudah mulai tidak bisa fleksibel, ya tidak bisa berubah, dia terus-terus menghidup. Misalnya NPD itu ciri-cirinya adalah dia selalu merasa dirinya nomor satu dari orang lain. Bahkan ketika ada orang yang lebih dari dia merasa tidak nyaman. Bahkan bisa mensabotase, melakukan sesuatu untuk membuat orang ini menjadi drop, gitu. Nah, itu orang NPD itu salah satu cirinya. Yang kedua, dia membutuhkan pemujaan yang berlebihan. Nah, jadi kalau ngomong sama orang NPD itu, misalnya orang lain lagi ngobrol nih, gini tadi di sana, gua juga. Selalu itu adalah tentang kembali ke dirinya. Nah, selalu dia ingin menjadi nomor satu, paling hebat, gitu ya. Kemudian dia selalu memamerkan, bahkan secara berlebihan, apa yang dia miliki, apa yang prestasinya, bahkan kadang-kadang bukan seperti itu, tapi dilebih-lebihkan dengan tujuan agar orang melihat dia hebat. Pemujaan itu yang dia butuhkan.
Kemudian juga dia jadi eksploitatif ya, menganggap orang lain itu jadi lebih rendah dari dia. Nah, ini yang membuat kemudian orang-orang di sekitarnya mulai nggak nyaman gitu ya. Karena ada hal-hal yang eksploitatif tadi. Nah, orang ini merasa dirugikan dengan sifat NPD dari yang bersangkutan. Nah, itulah ciri-cirinya orang yang NPD gitu. Dan dia rigid, mulai mengganggu fungsinya dan mengganggu relasi dengan orang lain. Tapi kan kalau yang tadi dokter jelaskan tadi itu kan mengganggu lebih ke mengganggu relasi ya. Relasi. Tapi kalau di diri dia sendiri, apa yang dia rasakan sehingga dia terganggu? Ya. Kan kalau kita ngomong gangguan kecemasan tadi kan mungkin ada GERD, ada rasa berdebar, ada rasa nggak nyaman sehingga dia tidak mampu untuk melakukan kehidupannya sehari-hari dengan baik ya. Ya. Tapi kalau misalnya NPD ini ada nggak dia keterbatasan dalam diri dia sendiri? Ya, ada. Secara internal, kalau dia tidak menjadi yang paling hebat nomor satu, dia tidak nyaman, nggak enak gitu ya. Ada orang yang lebih dari dia cemas, khawatir, bisa depres juga. Itulah NPD. Sehingga Nggak bisa tidur dia. Betul. Dan dia sangat membutuhkan untuk berada selalu dipuja, dipuji. Entah dengan cara apapun dia akan lakukan. Apapun. Kalau dia tidak lakukan itu, dia sangat gelisah dan tidak nyaman. Itulah NPD. Gitu. Sementara dari eksternalnya, dengan dia seperti itu, relasi, produktivitas, cohesiveness dalam suatu unit atau kelompok itu pasti terganggu. Mana ada sih orang yang enak ngobrol dengan orang yang selalu ngomongin tentang dirinya saja, misalnya. Terus-menerus ya, itu. Nah, dia nggak bisa menjadi pendengar yang baik ketika ada orang lain yang juga berprestasi, mendapatkan pencapaian tertentu, misalnya. Dia sangat tidak nyaman. Dia langsung bilang, gue juga pernah, gue juga begitu. Lu juara apa? Gue juga pernah juara. Akan begitu tuh. Nah, itu yang pasti akan mengganggu relasi. Orang akan menjauh dari dia pastinya. Bahkan ada yang mulai ngomongin gitu ya. Dan itu akan memberikan stresor kan ke diri dia. Nah, itulah. Kalau di ngomongin justru akan menjadi stresor dengan ngomongin diri dia. hal yang jelek tentunya. Gitu. Dinasehatin, lu kayaknya MPD lu. Ya, pasti dia menolak gitu. Sebagian besar akan seperti itu. Bahkan pasien-pasien itu yang NPD tidak akan pernah mau dibawa terapi gitu. Yang mau dibawa terapi itu karena dibujuk oleh pasangannya, keluarganya. Sekarang gitu. saya masuk ke pasangan nih dok. Karena ide ceritanya ini adalah pasangan yang MPD itu suatu hal yang toksik. Itu paling banyak. Itu pasangan yang MPD katanya bisa menghancurkan dalam rumah tangga. Ya. Pertanyaan saya, kita ngomong konkret dulu dok ya. Laki-laki deh. Karena kan paling sering ini katanya laki-laki nih yang MPD ya dalam pasangan ya. Suami yang MPD itu ciri-cirinya bagaimana yang sehingga bisa mengganggu kehidupan keharmonisan rumah tangga? Jadi dalam relasi itu kan butuh keseimbangan gitu ya. Fungsi dan tugas sebagai suami, sebagai istri itu harus ada keseimbangan. Ada saling menghargai, mengapresiasi dan lainnya. Nah, pada salah satu pasangan. Ini ciri-ciri pasangan kita atau ciri-ciri suami kita itu NPD. Apa dok? Pertama, dia akan selalu memprioritaskan dirinya, ngomongin tentang dirinya, dan selalu membutuhkan penghargaan terhadap apa yang dia lakukan, dan tidak menganggap baik dan pasangannya. Meskipun pasangannya sudah melakukan sesuatu untuk rumah tangga, untuk dirinya, itu nggak dianggap, nggak diomongin, nggak dipuji bahkan gitu ya, karena dia khawatir itu mengganggu NPD-nya dia. Nah, sampai seperti itu. Sehingga pasangannya merasa bukan siapa-siapa dalam pola relasi tersebut. Merasa hanya sebagai asisten saja gitu ya. Banyak pasien-pasien saya yang konsultasi dengan gangguan cemas, depresi, dan dia ngerasa bahwa suaminya NPD. Dan dia ceritain tuh ciri-cirinya. Saya nggak bisa mendiagnosis, tetapi itu ciri-ciri yang dia sampaikan untuk suatu gangguan yang kita sebut gangguan kepribadian narsisistik atau NPD. Oke, berarti kalau dalam kehidupan pasangan itu dia ngerasa diri dia adalah superior, nomor satu, sedangkan si pasangan tadi tidak memberikan kontribusi apapun. Benar. Segala sesuatu adalah tentang dia. Benar. Kalaupun ada masalah atau ada kesalahan, cenderung menyalahkan pasangannya. Betul. Sedangkan dia selalu benar. Betul. Seperti itu ya. Seperti itulah dia ciri-cirinya. Dan itu pasti mengganggu banget dalam kehidupan. Sangat gitu. Dan bukan tidak mungkin
yang bersangkutan pasangannya mengalami gangguan kesehatan mental pada akhirnya dan tidak. Apa nih dok pasangannya? Kalau misalnya cowoknya NPD, ceweknya biasanya gangguan kejiwaannya apa nih? Macam-macam bisa gitu ya, kecemasan gitu ya, depresi ataupun gangguan-gangguan yang lain lah gitu ya. Itu memungkinkan sekali dan bukan tidak mungkin dan banyak terjadi akhirnya mereka memutuskan untuk berpisah gitu, bercerai. Sebelum bercerai dok, kalau misalnya kita ngerasa nih pasangan kita NPD nih, Nah, oke. apa yang harus kita lakukan sebagai pasangan yang masih normal dok? Nah, ya, jadi ya itu seni tingkat tinggi lah ya menurut saya karena ada sebuah buku tuh ya tema utamanya adalah seni memeluk landak katanya gitu. Bagaimana kita berelasi dengan orang yang toksik dalam kehidupan kita. Betul. Kayak gimana dok? Itu sangat nggak mudah. Yang pertama yang harus dilakukan itu adalah kita belajar dulu memahami mengenai personality seperti tadi gitu ya. Bahwa kepribadian itu terbentuk memang dari warisan genetik dan dari pengalaman hidup. Orang tuh punya kepribadian tertentu karena dia punya pengalaman hidup yang mungkin kita nggak tahu. Dia punya battle, punya situasi tertentu yang membentuk kepribadiannya seperti itu. Nah, contohnya orang yang narsisistik itu, dia punya pengalaman misalnya dibanding-bandingkan di masa kecil dengan orang lain, saudaranya. Dia punya pengalaman misalnya diabaikan, dia punya pengalaman tidak mendapat apresiasi gitu. Ada beberapa pasien itu saya. bisa jadi pencetus untuk dia. Betul. Perilaku-perilaku kekerasan yang pernah dia alami di masa kecil, remaja dan dewasa gitu. Itu semua mempengaruhi terbentuknya kepribadian dari seseorang gitu. Jadi kita jangan gampang juga untuk memberikan label ya, oh lu NPD, tanpa kita berusaha memahami ada kisah apa di balik terbentuknya kepribadian seperti itu. Karena itu yang membuat dia bertahan sampai dengan titik yang sekarang ini. NPD itu narsisistik. Sangat dia butuhkan self-esteem dan self-confidence itu untuk membuat dia punya pencapaian sampai titik yang sekarang. Itu nggak mudah. Dan nggak semua orang bisa paham. Orang baru kenal sebentar, langsung mendiagnos, memberikan label begitu, tidak fair. Tanpa memahami ada riwayat apa sebelumnya. Saya sebagai seorang psikiater, bertemu dengan pasien dengan gangguan kepribadian narsisistik, itu kita akan telusuri dari masa sebelumnya. Gitu. Saya punya pasien itu sampai berapa? 5-10 tahun itu masih saya tangani sampai sekarang ini. Karena belum tuntas itu trauma-trauma yang pernah dia alami sebelumnya. Sampai dia punya kesadaran tentang perilaku ini tidak nyaman ya buat pasangan saya dan keluarga saya. Berarti saya perlu melakukan perubahan. Di titik itulah bahkan dia bisa dipulihkan. Bahkan tidak jarang orang NPD juga mengalami gangguan kecemasan, sulit tidur, depresi, gitu ya. Artinya kalau misalnya kita punya pasangan NPD, kita berusaha mengerti dulu kenapa dia seperti itu dan ada riwayat apa. Benar. Mungkin berbicara terbuka tentang permasalahan tersebut dan berusaha mengerti, berusaha mendengarkan, membuat dia terbuka seperti itu bisa sangat membantu untuk mengerti dia. Sangat membantu. Bersikap empati dan self-compassion ya kepada orang yang kita curigai atau kemungkinan NPD, itu akan membantu gitu. Karena orang yang NPD itu punya pengalaman relasi yang tidak baik pasti di masa lalunya. Entah dengan siapa. Bisa dengan orang tuanya, dengan pasangan di masa dulunya, dengan teman-temannya. Sehingga terbentuk kepribadian yang begitu. Memiliki pola relasi yang baru, yang sehat, yang positif, yang penuh dengan kasih sayang, itu bisa memulihkan. Oke, berarti kalau kita berusaha mengerti, berusaha mengikuti alurnya, maka kita sebenarnya bisa membantu mereka, bisa membantu pasangan kita. Tapi kalau kita malah tidak mengerti dan membuat perlawanan, konfrontasi, membuat malah keributan setiap hari, malah kita bisa mencetus, malah memperjelek kondisi tersebut. Itu benar, tetapi harus diingat bahwa kita pun punya kapasitas mental. Oke. Jangan mikirin mental dia aja. Iya, itu cukup melelahkan. Jadi ingat, diri kita pun butuh untuk bertumbuh. Butuh kesejahteraan kita pun terpenuhi. Oleh karena itu, setting boundaries. Bikin batasannya.
Oke, bagaimana Gitu. itu, Dok? Bikin Setting batasan boundaries itu adalah merupakan salah satu cara untuk kita tetap bisa bersama-sama dengan orang yang punya gangguan kepribadian, dalam hal ini misalnya NPD, tanpa kita menjadi burnout, kelelahan, atau terganggu kesehatan mental kita. Setting boundaries ada macam-macam. Ada physical boundaries. Gitu. Jadi berjarak secara fisik memang. Gitu ya. Kadang-kadang itu dibutuhkan. Gitu ya. Pasangan kita kerja, kita di rumah, itu udah ada boundaries. Oh, lebih happy, kita bisa melakukan hobi kita. Gitu ya. Atau time boundaries. Gitu. Waktunya nih. Gitu ya. Aduh, kalau udah berjam-jam bareng-bareng ngobrol nih, kayaknya pasti deh konflik nih. Oh, kita batasin setengah jam. Besok kita bahas lagi ya Pak, Ma, misalnya. Tahu kita time boundaries-nya. Kemudian emotional boundaries. Nah, itu kalau untuk emotional boundaries, lakukan sebuah teknik yang namanya observe but don't absorb. Observasi aja tanpa menyerapnya. Dia ngomong apa segala macam, kita pahami bahwa itu bagian dari narsisistiknya. Tapi jangan ditelan masukin di hati. Jangan dimasukin ke hati. Itu sulit, Dok. Yes, itulah seni tingkat tinggi. Pelajarannya berapa SKS itu? Oh, berarti pasangannya juga harus mengerti ilmu kejiwaan. Yes, pada akhirnya harus ada couple terapi kan? Bareng datang bersama-sama ke profesional. Nanti dilihat oleh profesional ini, dilakukan assessment. Wah, Bapak kalau seperti ini membuat Ibu merasa lebih tertekan loh Pak. Ada nggak opsi lain ya sikapnya? Supaya sama-sama, karena kalau Ibu stres, Bapak juga pasti nggak nyaman kan? Nah, dia tahu apa konsekuensi dari perilakunya dia kepada pasangannya. Di lain pihak kan dia sangat membutuhkan pasangannya ini untuk keseharian kehidupannya misalnya. Oke. Nah, disitulah fungsi seorang konselor, seorang terapis gitu untuk membantu pemulihan dari pola relasi karena salah satu pasangan mengalami gangguan kepribadian. Artinya kalau yang saya simpulkan adalah ketika kita punya pasangan yang punya gangguan kepribadian, contohnya NPD tadi, kita harus menghadapinya dengan lemah lembut justru. Betul. Kalau kita hadapin dengan keras, justru terjadi konfrontasi dan justru terjadi pertikaian dalam rumah tangga. Setuju, karena setiap relasi itu punya arsitekturnya sendiri. Jadi nggak selalu sama tuh, gitu ya. Sebuah pasangan itu arsitekturnya mungkin berbeda dengan pasangan yang lain, even masing-masing itu punya NPD misalnya. Nah, kita perlu memahami itu, lekak-lekuk arsitektur relasi itu. Oke. Itulah seninya. Dok, gitu. kapan kita harus lari dari orang NPD ini? Ya, Ya kan, kadang kita harus peluk ya. Kadang kita harus rangkul. Dan memeluk kadang, landak tadi ya. Iya, seni memeluk landak ya. Tapi kan kadang kalau sudah terluka semua, masa kita harus peluk terus kan? Kapan kita harus lari? Lari. Ini bukan saatnya kita memeluk lagi, saatnya kita pergi meninggalkan dia. Karena ini sudah tidak sehat lagi untuk kesehatan mental kita. Ya, jadi mungkin itu pilihan terakhir lah ya. Saya tidak pernah menganjurkan untuk meninggalkan dan berpisah sih. Selalu kita coba lihat ada hal lain nggak opsi yang bisa dilakukan. Tetapi kalau sudah ada kekerasan secara fisik yang membahayakan keselamatan jiwa kita, ya kita harus cari safety dulu, gitu. Harus cari keamanan dulu. Itu bisa terjadi ya, orang NPD bisa memukul. Betul. Itu akan sangat mungkin terjadi. Kekerasan verbal, kekerasan fisik, kekerasan terhadap benda memungkinkan terjadi pada mereka yang mengalami gangguan kepribadian. Gitu. Dan pengobatannya kalau NPD bagaimana? Jadi terapi atau pengobatan tuh memang paling sulit itu buat yang gangguan kepribadian ini. Pertama karena dia nggak punya insight. Dia nggak punya kesadaran tentang gangguan yang dia miliki. Ada nggak orang NPD yang ngerasa dirinya itu NPD? Hampir tidak ada. Yang ada pasangan atau keluarganya yang mengajak dia. Atau kalau dia sudah komorbid dengan gangguan yang lain. Misalnya orang NPD gara-gara perilaku yang dia lakukan menjadi depresi, bipolar, atau bahkan menjadi psikotik, skizofrenia. Nah, dia berobat itu untuk gangguan kejiwaan tersebut. Dan pada waktu kita lakukan assessment, kita dapatkan bahwa ternyata yang bersangkutan ini punya NPD. Gitu. Barulah kita tangani itu semuanya. Tapi bisa dikontrol. NPD itu bisa dikontrol. Tentu. Terapi yang paling baik untuk NPD itu adalah psikoterapi yang sifatnya psikoanalitik, psikodinamik.
Jadi kita betul-betul telusuri tuh ke masa lalunya. Ada trauma apa yang belum selesai, akar pahit apa, inner child yang terluka apa, yang belum beres. Dan ada tahapan-tahapannya itu. Sampai kemudian dia bisa menginterpretasi perilaku yang sekarang ini merupakan proyeksi dari pengalaman traumatis yang pernah dialami di masa sebelumnya. Oke. Gitu. Dok, apa perbedaan dari narsistik dan NPD? Narsisistik itu adalah suatu bagian dari kepribadian ya, dan itu tidak harus menjadi suatu gangguan. Bahkan kita membutuhkan narsisistik pada masa kecil dan masa remaja kita, gitu. Jadi pada masa-masa kecil itu ada yang kita sebut ideal self. Idealnya diri kita tuh seperti apa, gitu ya. Dan itu bisa kita dapatin dari mana? Dari apresiasi dari orang tua, dari mirroring, itu namanya mirroring. Kita melakukan sesuatu, orang tua kasih pujian, tepukan di pundak gitu ya, kasih ucapan selamat, hadiah, itu mirroring tuh. Wah, bahwa apa yang saya lakukan ini adalah hal yang baik. Nah, itu membentuk kita pada ideal self kita. Tetapi bisa juga kita melihat dari orang lain gitu ya. Orang tua kita melakukan ini, oh begini bagus ya. Kita coba tiru tuh apa yang dia kerjakan dan lakukan itu. Itulah yang membentuk ideal self kita. Tapi kalau kita nggak mendapatkan supply untuk hal itu yang bisa berujung kepada orang yang mengalami NPD pada akhirnya. Justru tipe penghargaan itu akan membuat kita tidak NPD. Betul. Justru kalau penghargaan itu kita tidak dapatkan, justru itu yang membuat salah satu pencetus kita itu untuk terjadi NPD. Betul sekali. Karena di masa kecil dan remaja, itu kita punya tangki emosi yang harus dipenuhi. Kalau tangki emosi... Pak, ini gambar aku bagus nggak Pak? Salah. Kosong tangki emosinya. Pak, ini nilai ujian aku nih tinggi nih, bagus nih, aku yang terbaik di sekolah nih. Udah pergi kamu, nggak dianggap seperti itu. Nggak dianggap, betul. Itu salah satu pencetus. Yes, itu salah satunya. Pak, nilaiku 90, kok nggak 100? Trauma, sakit hati, tangki emosinya kosong, bahkan mungkin defisit. Dan itu harus dipenuhi di masa berikutnya. Tidak diakui teman-teman juga berarti iya. Misalnya kita berteman nih, gak ada yang mau temenan dengan kita ngerasa tersakitin, padahal kita ngerasa diri kita itu apa sih kurangnya? Kok gak ada yang temenan dengan aku? Benar itu sekali. yang bisa menyakitin diri kita pada masa kecil untuk terjadinya NPD. Betul. Bullying gitu ya, diabaikan, neglected gitu. Bahkan perlakuan kekerasan yang kita terima misalnya. Bahkan hanya sekedar bentakan gitu, hanya sekedar mungkin hukuman, itu bisa memicu munculnya hal tersebut. Dok, tapi ini kan bordernya tipis ya antara narsistik mencintai diri kita sendiri. Saya pikir, apalagi saya bilang semua orang hebat, semua orang pintar, dan semua orang sukses pasti punya sifat narsistik. Tidak mungkin tidak punya. Karena narsistik menimbulkan kepercayaan diri. Kepercayaan diri membuat kita melangkah lebih tegas, lebih baik, dan bisa menjadi orang yang sukses. Benar. Semua orang sukses saya pikir pasti punya sifat narsistik. Ya. Ini bordernya tipis antara narsistik dan narcissistic personality disorder. Ketika apa sih sifat apa yang kita punya itu menunjukkan bahwa oh ini orang bukan NPD. Jadi dia punya narsistik tapi kita punya satu nih supaya yang di rumah tahu nih bahwa ada satu sifat atau berapa sifat, wah ini bukan NPD nih. Contohnya sifat orang NPD tidak mungkin seperti ini. Yang prinsip utama adalah kalau bukan NPD, itu dia fleksibel. Dia akan tidak terus-menerus seperti itu. Orang NPD akan terus-menerus berusaha menjadi nomor satu, memamerkan dirinya, membutuhkan pemujaan yang berlebihan, itu akan konsisten, rigid istilahnya. Tapi kalau dia fleksibel, di satu waktu dia bisa menghargai orang lain yang juga punya pencapaian gitu ya. Dia memberikan apresiasi juga dan dia fine-fine aja dengan hal tersebut. Dia mau jadi anak bawang. Jadi anak bawang, mau melayani gitu ya. Mau melayani. Charity misalnya. Ya itu menunjukkan bahwa dia bisa fleksibel dengan berbagai situasi gitu. Ya itu pasti bukan NPD. Kalau NPD itu akan jadi nomor satu terus. Ya, rigid. Dimanapun. Kaku, rigid. Betul. Di lingkungan manapun dia pengen jadi yang terbaik nomor satu dan diakui. Benar. Dia nggak mungkin
misalnya masuk ke dalam tim, udahlah aku nggak usah jadi ketua, aku anak bawang aja, Iya. aku ikut aja. Betul. Kalian putuskan, aku ikut. Ya, itu bukan pasti. Itu pasti bukan. Pasti bukan. Kalau NPD itu selalu ingin jadi paling hebat. Nomor satu, memamerkan prestasinya. Ada orang lain yang lebih, dia sangat merasa tidak nyaman dan berusaha bahkan menjatuhkan orang itu. Dengan cara apapun. Dengan cara apapun. Gitu. Nah, itulah Oh, NPD. itu MPD. Makanya tidak Orang mudah. MPD mungkin nggak untuk meminta maaf sesuatu. Sangat sulit. Ketika orang lain, ketika dia salah, bahkan dia akan menyalahkan orang lain mungkin. Gitu. Oh. Itu klaster B itu begitu. Itu mirip juga tuh dengan borderline, antisosial gitu ya. Oh, walaupun dia yang salah, dia akan cenderung menyalahkan orang lain. Ya, karena kalau dia mengakui kesalahannya, narsisistiknya hancur. Gitu. Drop, dan itu yang sangat dia hindari. Kalau dia NPD ya, sudah disorder. Oke, jadi kalau misalnya nih dalam pasangan nih dia berselingkuh, sudah jelas ketahuan selingkuh, dia malah membuat alasan Benar, kenapa manipulasi. selingkuhnya itu benar. Betul, gaslighting malah gitu ya. Gaslighting dia ya. Dia yang selingkuh, pasangannya yang salah. Lu sih nggak begini-begini. Nah, itu manipulasi psikologis, dark psychology itu. Nah, itu banyak dilakukan oleh orang yang mengalami gangguan kepribadian. Gitu. Berbagai manipulasi. Capek yang ngadepin orang NPD ya. Sangat melelahkan. Makanya pasangannya, orang sekitarnya Nggak bersalah bisa dia. terganggu kejiwaannya. Gitu, berada di sekitar dia. Nah, itulah makanya ini suatu disorder, suatu gangguan gitu. Kalau orang hanya gue dapat begini-begini, puji dong apa gini. Nah, itu sekali-sekali gitu ya. Itu dibutuhkan kadang-kadang dalam diri kita. Oke, kalau dia buat orang lain yang buat keputusan itu, misalnya di dalam rumah tangga nih, ya mama aja deh yang putuskan, papa ikut aja gitu. Itu bukan orang NPD berarti. Itu bukan kriteria diagnostiknya lah ya, gitu. Pada beberapa hal ada misalnya gangguan dependen atau ciri kepribadian yang dependen. Nah, itu membiarkan orang lain membuat sebuah keputusan. Dan selalu begitu. Nah, itu gangguan kepribadian dependen namanya. Oh, itu gangguan kepribadian lain lagi. Beda lagi. Tapi kalau hanya ciri, ciri itu bisa kita miliki di berbagai dimensi kepribadian tadi. Okay. Sometimes kita dependen, oke deh, silakan mama yang putusin, papa ikut misalnya. Sometimes kita ingin tampil, histrionik gitu ya. Okay. Kadang-kadang kita agak, ada apa ini ya? Lebih waspada, lebih hati-hati, paranoid kita misalnya. Dok, ini kalau pasangannya sudah terjadi, tadi kan sudah dikasih tips. Nah sekarang kalau misalnya yang nonton ini single, Dok. Bagaimana cara mengenali pasangan kita ini bukan pasangan yang toksik? Iya, tentunya itu bisa dilakukan dalam melakukan relasi komunikasi yang terus-menerus gitu ya. Nggak bisa sekilas aja gitu ya. Kita lihat atau kita tonton medsosnya apa, baru kita simpulkan. Tidak demikian. Sebuah relasi itu akan bisa terbentuk dengan baik dengan berjalannya waktu dengan pola komunikasi. Gitu. Seperti kita misalnya bikin sebuah puzzle ya. Puzzle itu kan bentuknya beda-beda tuh. Kita pasti akan mencari yang cocok yang mana. Dan kita harus bergerak di situ. Sampai ketemu klik. Ketemu kliknya itulah kita dengan pasangan kita gitu. Sehingga masing-masing perlu mengenal dirinya dulu. Gitu. Baru kemudian berelasi dengan orang lain. Seperti itu dia. Jadi ada quote-nya, tahu tempe is good, tahu diri is better. Tahu tempe adalah makanan sehat untuk hidup enak, tahu diri adalah cara sehat untuk hidup yang enak. Dok, gitu. kalau manipulatif tadi itu bukan gangguan kejiwaan. Nah, jadi bukan. Aku pengen belajar manipulatif itu yang kayak gimana sih? Jadi manipulasi psikologi itu adalah suatu berbagai teknik psikologi yang dilakukan oleh seseorang untuk membuat orang itu melakukan apa yang diinginkannya. Gitu. Jadi banyak Persuade. itu. Ya, salah satunya begitu bisa gitu. Jadi banyak tekniknya. Ada manipulasi eksploitatif namanya. Nah, dia lihat nih orang ini punya kesepian, kesendirian gitu ya. Dia masuk tuh di situ dan mengeksploitasinya. Saya nggak periksa ya, tapi jadi itu memungkinkan bisa dilakukan itu oleh orang lain. Atau
ada metodenya dengan love bombing gitu ya. Wow. Oh, itu juga manipulatif? Manipulatif itu. Gitu Oh, itu juga tipe manipulatif juga? Tentu saja. Love bombing itu jelas lah. Gitu Berarti ya. orang manipulatif itu butuh kecerdasan ya? Oh iya, betul. Dan tidak ya itu membuat orang lain menjadi mengalami kerugian ya, secara moral, material, seksual gitu ya. Bisa terjadi demikian. Kenapa rugi? Kan untung. Kalau di love bombing kan untung. Ya, tetapi kan ada tujuannya. Kenapa itu dia kerjain? Setelah dia dapatkan positioning itu, orang ini sudah merasa dicintai, tiba-tiba dia pengen pergi. Oh. Waktu pengen pergi itu, wah boleh dong kasih ini, kasih itu, apa segala macam supaya nggak pergi. Ketika dia sudah terikat, dependent dengan orang ini. Nah, itu kan manipulatif psikologi itu. Banyak itu caranya begitu. Oke, artinya pembedanya adalah ketika kita melakukan itu dengan tulus dan tidak menguntungkan satu pihak dan merugikan orang lain, itu namanya organik mencintai. Ya, betul. Tapi gitu. ketika kita melakukan itu dengan setujuan sesuatu dan sesuatu pihak menguntungkan dan merugikan suatu pihak, itu namanya manipulatif. Yes, betul. Dan itu ya sangat tidak baik lah ya gitu ya, karena karena kan banyak sekali orang-orang itu yang ya trauma, terluka gitu ya, sendiri, sepi, tetapi itu malah dimanfaatkan oleh orang-orang yang punya niat yang nggak baik gitu. Nah, itu kan sangat tidak baik ya, tidak bagus. Dok, ada pertanyaan. Kalau orang tua suka mengancam dan menakut-nakuti, apakah itu tindakan manipulatif? Ini sepertinya tim kreatif saya tertekan atas orang tua ya sepertinya. Ya, pola parenting itu kan macam-macam lah ya, beda. Jadi orang tua itu ketika memberikan suatu pola asuhnya kepada seorang anak, dia akan melakukan dengan apa yang dia tahu gitu. Umumnya dia akan menduplikasi apa yang pernah dia dapatkan sebelumnya. Orang tuanya melakukan itu ke dia, dan menurut dia itu it work gitu ya. Kenapa aku nggak melakukan ini pada anakku juga misalnya. Dan secara spontan atau unconscious itu biasanya dikerjain. Sehingga penting sekali orang tua juga untuk belajar ya seni parenting gitu. Bagaimana melakukan pola asuh yang memang dibutuhkan oleh anak pada masanya. Gitu. Jadi nggak selalu tuh kita dulu secara militer diperlakukan sukses dan itu cara yang sama kita lakukan pada anak kita akan pasti berhasil juga. Belum tentu gitu. Makanya tipe parenting itu kan ada 4 macam dia. Ada yang otoritatif, ya, otoriter. Ya, jadi apa yang diperintahkan orang tua harus dilakukan. Nah, tadi dengan ancaman gitu ya, dengan hukuman supaya anak menurut sepenuhnya 100%. Baru yang kedua itu adalah permisif. Nah, itu adalah kalau anak meminta sesuatu, orang tua kasih. Nah, itu tuh banyak yang terjadi Gen Z sekarang ini kan. Makanya dibilang generasi strawberry. Karena orang tuanya generasi X yang struggling, berjuang. Nggak mau anaknya menderita seperti dia dulu. Nah, sehingga permisif tuh. Baru yang ketiga, neglectful. Orang tua merasa sudah memberikan apa yang dibutuhkan oleh anak. Uang sekolah, uang les, semua dipenuhi deh. Ada supir mobil apa gitu ya, segala macam kebutuhan, tapi tidak ada emotional bondingnya gitu. Baru yang terakhir adalah autoritatif namanya, di mana orang tua itu menjadi mitra, menjadi sahabat, menjadi partner bagi si anak. Sebenarnya tidak ada yang 100% sangat baik dari tipe ini. Kadang-kadang orang tua perlu otoriter untuk hal-hal yang sifatnya prinsipil, gitu ya. Nggak boleh pakai narkoba, nggak boleh free sex apa. Atau yang lainnya itu perlu otoriter misalnya. Kadang-kadang perlu permisif kalau anak punya pencapaian, ya apa yang mau kamu mau, nah ayo kita makan sini apa gitu ya. Kadang-kadang perlu juga dibiarkan misalnya. Sekarang kan orang tua kadang-kadang berbeda ya, ayah dan ibu. Ibunya takut anaknya kenapa-kenapa, ayahnya takut anaknya nggak bisa apa-apa. Iya kan? Kadang-kadang perlu juga dibiarkan anak ini menghadapi masalah, menghadapi hal yang sulit, berjuang. Perlu dia dapat posisi seperti itu untuk dia bisa belajar. Atau yang tadi autoritatif. Orang tua yang menjadi sahabat, teman, ngobrol, bestie. Ya, jadi kita orang tua nih ya harus menerapkan seni parenting yang dibutuhkan oleh anak kita pada masa itu. Gitu. Dok, mungkin ini bahasan terakhir dari saya. Dok, sebenarnya saya pengen bahas banyak. Nanti mungkin kita bisa buat episode lanjutan. Ya. Tapi wajar nggak dok kalau misalnya semua orang
di dunia ini merasa dirinya itu ada gangguan kejiwaan? Ya. Kejiwaan itu dimensinya banyak dan kadang-kadang secara temporer ya, orang itu kesehatan jiwanya bisa terganggu. Jadi keseimbangan kesehatan jiwa seseorang itu tergantung dua hal. Yang pertama adalah kapasitas mental dia. Kalau dia punya genetik dari orang tua, pasti kapasitas mentalnya lebih kurang dibandingkan orang yang lain misalnya. Atau dia punya pengalaman trauma kepala, infeksi. Pengaruh juga. Pengaruh. Penggunaan alkohol, narkoba, pengalaman hidup yang traumatis. Itu mental kapasitinya itu pasti lebih kecil dibandingkan orang lain yang tidak. Oke. Baru yang kedua, yang menentukan orang ini terganggu jiwanya atau enggak adalah tingkat stresornya. Semakin tinggi tingkat stresor, bahkan sampai yang ekstrim, itu akan membuat orang menjadi lebih mudah terganggu kejiwaannya. Jadi dua hal ini, gitu. Sehingga kita perlu melakukan apa? Modifikasi stresor yang dialami atau memperluas mental capacity kita. Dengan belajar, punya support system yang baik misalnya. Atau kalau memang sudah terganggu ya datang ke profesional untuk belajar coping mechanism. Atau mungkin mendapatkan terapi, pengobatan kah. Supaya kapasitas mental kita bisa jauh lebih baik. Oke. Gitu. Kalau saya, Dok, apa yang ini konsultasi sekalian. Konsultasi di podcast kan. Agak beda ya. Pakai BPJS gratis. Bukan sih. Aku konsultasi di depan kamera ini diketawain orang soalnya. Kalau kata istri saya dan saya juga ngerasa diri saya juga seperti itu. Otak saya berisik. Saya tipikal orang yang nggak bisa diem. Jadi nggak bisa relax, otak saya berisik. Jadi selalu ada yang sesuatu, pemikiran, ide yang bergejolak. Ya. Jadi ketika saya misalnya lagi diem, wah ada ide sesuatu. Yang kemarin belum dikerjain. Yang ini bagaimana? Yang ini bagaimana? Istri saya tuh lihat, aku tuh lelah lihat kamu kayak gitu. Kayak otak kamu tuh berisik banget, di kepala kamu tuh banyak banget yang kamu pikirkan. Kamu nggak relax bahkan ketika liburan sekalipun tuh banyak substansi di kepalaku untuk bekerja ya. Dan dari dulu aku nganggap itu kelebihan, Dok. Oke. Aku nggak ngerasa itu kekurangan ya. Bahkan aku bisa nonton TV sambil belajar. Saking menurutku kepalaku cukup berisik sehingga aku bisa dengar ini, aku bisa dengar ini. Aku bisa mendengar lagu yang kalau orang-orang mendengarkan lagu itu mungkin hanya seberat lagu. Kalau aku begitu dengar lagu, aku akan pecah lagu tersebut. Secara otomatis aku bisa dengar drumnya, aku bisa dengar pianonya, aku bisa dengar dentingannya, aku bisa dengar suaranya, bahkan back soundnya aku bisa amati dengan baik. Jadi dalam satu kali dengar lagu, aku bisa pecah semuanya. Waktu nonton juga, aku bukan hanya menikmatin film ya, tapi aku bisa menikmati bagaimana mereka buatnya, scenes-nya, menganalisa di balik semua film. Makanya aku bilang, pikiranku agak berisik. Ketika kita ngamatin sesuatu, atau saya ngobrol dengan dokter, yang saya amati itu cukup banyak. Cara dokter kepribadian dan lain sebagainya. Bukan hanya menikmati suara dan bukan hanya menikmati obrolan. Apakah itu salah satu gangguan? Tentu saja bukan ya. Itu adalah karakteristik personal dari setiap orang. Yang kita sebut sebagai gangguan itu, aku deg-degan. kalau memang sudah ada gangguan pada pikiran, perasaan, perilaku yang memberikan penderitaan bagi kita. Menderita juga, Dok. Menderitanya itu kalau misalnya nggak selesai. Dan menderitanya itu masalahnya nggak pernah selesai. Kerjaanku selalu banyak. Nah, artinya kan kalau kita menderita, kita lakukan dulu yang namanya coping mechanism. Mekanisme coping dulu. Mekanisme coping itu ada 4. Gitu ya. Ada problem focus. Kita identifikasi nih masalahnya apa sih ini? Ini agak overload nih kayaknya nih. Kebanyakan ini. Berarti priority management, time managementnya dibagusin. Kayaknya nggak seimbang. Enggak seperti itu, Dok. Kalau yang saya rasakan itu lelah, tapi bahagia. Nah, itu kan bukan menderita dong. Bukan berarti. ya? Iya, itu happy. Happy. Betul. Saya juga walaupun seberisik ini, ya,
Tapi saya happy. Nah, Justru kalau nggak ada oke. kerjaan saya nggak happy dong. Betul, tapi ada feedback dari istri, dari pasangan misalnya. Mungkin lebih ada work-life balance. Atau sekarang dipakai work-life harmony. Nah, itu mungkin keseimbangannya. Gitu. Jadi work hard, play hard, jangan lupa istirahat. Jadi seimbang dulu. Mungkin itu adalah feedback ya, alarm gitu buat kita. Oh ya, ada yang perlu dinaikin, ada yang perlu diturunin. Gitu. Karena kan kita nggak hidup buat diri kita aja. Keluarga kita merasakan juga. Itulah pentingnya kita dalam keluarga berinteraksi satu dengan Tapi itu yang bukan lain. gangguan kejiwaan dok ya. Bukan, gitu. Ketika saya juga kadang liburan itu, justru saya lebih cemas kalau liburan dok. Lihat kerjaan saya nggak selesai soalnya. Karena mungkin pembawaan temperamennya tadi novelty seeking ya, gitu. Jadi selalu mencari kebaruan, cari Iya. hal yang berbeda, ingin Tantangan melakukan baru. tantangan, challenge itu novelty seeking, gitu. Oke. Jadi ada tipe temperamen yang membentuk kepribadian yang begitu, dan nggak semua orang seperti itu kan. Ada orang yang tadi harm avoidance, malah menghindari hal-hal yang membuat dia jadi capek, mikir, lelah. Saya Dia- itu pikir saya gila loh dok. Soalnya tuh ketika orang lain denger lagu kayak gitu punya biasa aja kok. Saya denger lagu tuh saya bisa pecah semua ya saya. Jangan-jangan saya ini Enggak lah, bukan yang seperti itu. Kalau yang namanya gangguan kejiwaan itu jelas dia ada kriteria diagnostiknya gitu ya. Dan itu sudah membuat kita malah jadi tidak produktif. Nggak bisa berelasi dengan baik dengan semua orang. oh tapi kalau misalnya Ya. kita produktif dengan Ya. baik, Dan bisa berelasi dengan baik, That's berhubungan fine. dengan teman-teman kantor, dengan teman-teman kerja, Ya, dengan istri harmonis, Betul. itu salah satu tanda bahwa ya, kehidupan sosial kita baik dan berarti tidak ada gangguan dalam hidup kesehatan kita, mental. kesehatan mental kita. Gitu. Oke. Dan sifatnya kan temporary ya semuanya. Dalam satu Oh, waktu iya. bisa aja kita agak burn out ya. Bisa kebentur Tidur. nih kepala nih kayak ya, gitu ya, gitu. atau misalnya ada masalah tertentu buat saya justru jadi lebih berubah. Ya, itu yang perlu kita melakukan self awareness, bukan self diagnose. Oke. Self awareness bagus gitu ya. Jadi kita coba untuk mengenali diri kita tadi gitu ya. Oh, ini kayaknya lagi agak stres nih. Nah, tadi lakukan teknik-teknik manajemen stresnya. Oke. Gitu. Dok, pertanyaan terakhir, laki-laki yang hobi selingkuh apakah itu gangguan kejiwaan? Harus diperiksa dulu gitu ya. Karena banyak sekali saya dapatkan ada gangguan kejiwaannya, ada juga yang enggak memang gitu. Jadi gangguan seksualitas itu bisa muncul, perselingkuhan gitu ya, itu bisa muncul karena memang problem dengan kesehatan mentalnya atau memang itu suatu hal yang dilakukan dengan sengaja gitu. Oh, Mungkin bukan bukan. selalu itu adalah gangguan kejiwaan. Bukan. Selalu mencari. Tidak ada tuh diagnosisnya gangguan jiwa selingkuh gitu ya. Kalau boti dok, Kalau Iya. kalau LGBT itu gangguan kejiwaan atau bukan? Sekarang ini bukan gitu ya. Sekarang ini tidak ada tuh diagnosis untuk itu. Tapi ada yang namanya gender dysphoria. Ketidaknyamanan dengan seksualitas. Nah, membahas seksualitas ini ada 4 komponen dia. Yang pertama, identifikasi seksual. Ya. Seorang itu lahir laki-laki, perempuan. Sangat sedikit sekali dengan kromosom yang beda. Gitu. Yang kedua, identifikasi gender. Nah, bagaimana sisi feminim dan sisi maskulinnya, mana yang lebih dominan. Gitu. Baru yang ketiga, orientasi seksual. Tadi ada homoseksual, heteroseksual, biseksual. Nanti kita undang lagi dok. Baru yang keempat, perilaku Aku seksual. pengen bahas lebih detail. Sebenarnya ini penyakit atau apa sih? Tapi terima kasih dok. Sama-sama, Saya pikir Dr. di Richard, saat ya. seperti sekarang kita butuh pencerahan daripada diagnosa sendiri ya dok ya. Setuju, ya. Lihat kamera, lihat media sosial, kita diagnosa sendiri. Ya. Yang berhak untuk mendiagnosa orang punya gangguan kejiwaan adalah Profesional kesehatan jiwa. terima kasih dok. Cukup dengan